Salam sehat buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Saat berada di rumah keluarga Shrey, Conrad Shrey tiba-tiba muncul untuk merebut semua aset keluarga Shrey. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5775 sampai 5779. Chapter 5775. Diiringi suara rem yang mencicit, sederet mobil Toyota Prado berwarna hijau tua berhenti. Lampu depan dari mobil-mobil ini sangat menyilaukan dan membuat seluruh halaman langsung terang seperti pada siang hari. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka dan puluhan pria berjubah seni bela diri turun dari dalam. Kemudian, suara yang sedikit arogan terdengar secara langsung. Suasana hatimu sedang bagus. Aku benar-benar bersemangat. Mengetahui bahwa aku suka makan domba panggang utuh, apakah kamu sengaja menyiapkan semua ini khusus untukku? Haruskah aku berterima kasih? Melihat kemunculan Conrad Shrey, wajah anggota keluarga Shrey yang hadir langsung tenggelam. Beberapa pengawal keluarga Shrey yang awalnya tersembunyi dalam kegelapan tiba-tiba melompat keluar pada saat ini. Mereka langsung berdiri di depan Lennon Shrey dan yang lainnya, dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Dan di tengah tawa arogan, seorang pria dengan wajah sedikit arogan tetapi wajah tampan berjalan dengan angkuh dengan tangan di punggungnya. Rambut panjangnya tergerai dengan santai di belakangnya, dan kemeja putih di tubuhnya tampak agak kekuningan. Namun meski begitu, masih ada temperamen superioritas yang menakutkan yang menyebar darinya. Dibandingkan dengan ketenangan lainnya, kesombongan dan dominasi orang ini membuat identitasnya keluar. Conrad Shrey. Pada saat ini, Ernest Shrey melangkah maju lebih dulu, memandangnya dengan dingin, dan berkata, Conrad Shrey, bukankah kamu sudah lama memutuskan hubunganmu dengan keluarga Shrey? Apa artinya muncul di depan keluarga Shrey sekarang? Aku menyarankan padamu untuk pergi dari sini sebelum kakek marah. Wah. Conrad Shrey memandang Ernest Shrey dari atas ke bawah. Bagaimana kamu berbicara dengan saudara laki-lakimu yang kedua? Kamu sudah lupa? Jika aku ingin menghapusmu, aku bisa melakukannya dengan tamparan biasa. Atau, apakah karena aku sudah pergi selama beberapa tahun terakhir, jadi kamu menganggap bahwa sudah tidak ada lagi harimau di pegunungan? Ernest Shrey, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sangat hebat? Kamu, tidak apa-apa berpura-pura di depanku, tapi jangan lakukan itu di luar. Dengan keterampilan kucing berkaki tigamu, kamu akan mempermalukan wajah keluarga Shrey. Apakah kamu mengerti? Pada saat ini, Conrad Shrey bersikap seolah-olah memberi Ernest Shrey pelajaran. Tetapi ketika dia berbicara, dia memiliki nada yang aneh, dan nadanya membuat orang ingin menamparnya. Harvey York sudah siap untuk minum teh. Melihat pria ini, dia menghela nafas dan meletakkan cangkir tehnya. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengannya, tetapi itu terlalu menjijikan. Conrad Shrey, jangan berbicara omong kosong. Ernest Shrey tampak acuh tak acuh. Kamu mengganggu acara kakek begitu tiba-tiba. Jika kamu tidak memberikan penjelasan setelah masalah ini, maka ini belum berakhir. Untuk saat ini, aku menyarankan padamu untuk keluar dari sini. Sekarang keluarga Shrey memiliki tamu terhormat, dan tidak akan ada yang akan memperhatikanmu. Conrad Shrey tertawa dan berkata, Tamu terhormat? Tamu terhormat yang kamu bicarakan, apakah pria lemah ini? Orang ini bernama Harvey York kan? Tatapan Conrad Shrey yang tak terkendali jatuh pada Harvey York, dengan sedikit ejekan yang tak terselubung. Dikatakan bahwa orang ini mengandalkan latar belakang keluarga Hick, bahkan tidak memberikan wajah Stefan Augustus di pelalangan. Apa? Apakah kamu masih tamu keluarga Shrey? Keluarga Shrey telah direduksi ke titik di mana mereka harus menerima orang-orang seperti itu. Jika kamu ingin aku memberitahumu, mari kita patahkan kakinya dan buang dia, agar tidak menyebabkan masalah. Bagaimanapun, keluarga Shrey tanpa diriku sangatlah lemah. Chapter 5776. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Conrad Shrey menutup mulutnya tanpa sadar seperti melihat sampah, seolah-olah dia takut Harvey York akan mencemari udara. Harvey York hanya menghela napas. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku, tetapi mengapa seseorang sangat suka memprovokasiku? Tanpa menunggu Harvey York mengatakan apa-apa, Arya Shrey sudah berdiri saat ini dan berteriak pada Conrad Shrey tanpa basa-basi. Conrad Shrey, tidakkah kamu mengerti bahasa manusia? Keluarga Shrey tidak menyambutmu, cepat keluar. Jika kamu tidak keluar, aku berjanji kamu harus merangkak keluar sebentar lagi. Begitu suara itu jatuh, Black Panther bergerak ke depan dengan selusin penjaga keamanan di belakangnya, dan siap bertindak kapan saja. Oh, bukankah ini sampah Black Panther? Aku mendengar bahwa kamu sudah dihapuskan. Mengapa, kamu tidak belajar dari pengalamanmu, dan kamu masih menunjukkan kekuatanmu di depanku? Apakah kamu pikir aku tidak berani melenyapkanmu lagi? Conrad Shrey tersenyum enuh pujikan. Mendengar provokasi nakal Conrad Shrey, Ernest Shrey, Arya Shrey dan yang lainnya gemetar karena marah. Black Panther dan penjaga lainnya juga siap beraksi. Tepat ketika Harvey York memicingkan mata, Lennon Shrey, yang belum pernah berbicara, meletakkan cangkir teh dan berkata dengan dingin. Conrad Shrey, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku sekarang adalah harimau ompong? Kamu hanya seorang junior, bisakah kamu memprovokasiku sesuka hati? Oh, Tuan Shrey, kamu adalah kepala keluarga Shrey. Kamu memiliki keputusan akhir di seluruh keluarga Shrey.
Bahkan jika kamu memberiku keberanian untuk sehari, aku tidak akan berani memprovokasimu. Conrad Ray terus mengatakan bahwa dia tidak berani, tapi apa yang dikatakan mengandung sarkasme yang kejam. Saat itu, hanya dengan satu kalimat, kamu mengusirku yang ditonton oleh ribuan orang. Sekarang, dengan kata-katamu, tidak sulit untuk membunuhku kan? Kasihan. Aku selalu menolak untuk mengakui kekalahan. Aku selalu merasa bahwa aku bisa menjadi seseorang. Jadi aku kembali hari ini. Bukan hanya aku kembali, aku harus memberitahu semua orang. Apa yang hilang dariku beberapa tahun yang lalu, aku harus mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Lennox Ray berkata dengan ringan. Kamu tidak akan bisa mengambilnya kembali. Tuan Muda York ada di sini malam ini, aku tidak ingin melihat darah, dan aku tidak ingin Tuan Muda York mentertawaku. Jadi, lebih baik kamu pergi dari sini. Jangan paksa aku untuk mengabaikan garis keturunan tipismu dan membiarkanmu memerciki darah di tempat ini. Jelas, meskipun Lennox Ray tidak tahu petualangan apa yang dilakukan Tuan Muda kedua saat disapu keluar dari pintu oleh keluarga Ray. Setelah bertonton, kepercayaan seperti apa yang dia miliki sekarang untuk berani datang ke keluarga Ray dan memprovokasinya. Tapi keluarga Ray memiliki kebanggaan dan harga diri keluarga Ray, bagaimana bisa dia takut pada seorang junior? Conrad Ray tersenyum diam-diam dan berkata, orang tua, aku datang dari jauh. Kamu setidaknya memberiku sedikit wajah. Kamu ingin aku pergi tanpa membiarkanku makan domba utuh. Kedengarannya sangat tidak baik. Pergi. Lennox Ray berkata dengan dingin. Hei, sungguh. Aku awalnya ingin berbicara dengan baik denganmu. Tetapi yang tidak aku harapkan adalah penghinaan dari Mumu. Aku tidak akan berpura-pura, aku akan membuat masalah di sini. Conrad Ray membuang senyum palsunya. Aku di sini, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Aku akan memberimu kesempatan 1 hari untuk melikuidasi semua aset keluarga Ray dan menyerahkannya kepadaku. Lennox Ray berkata dengan dingin. Hanya kamu? Conrad Ray tersenyum dan berkata. Tidak, tentu saja tidak seperti ini. Tuan Klein, aku khawatir kamu harus keluar hari ini dan memberi orang-orang ini pelajaran yang bagus. Kalau tidak, akan selalu ada orang yang tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Chapter 5777. Mendengar ini, seorang pria jangkung dan kurus berjalan keluar dari belakang secara perlahan. Dia mengenakan jas, tetapi itu kelihatan sangat tidak cocok. Dia membawa kotak kulit anak sapi yang bertatakan berbagai permata dan batu giok, yang tampak seperti peti harta karun. Pada saat ini, dia meletakkannya kotak itu di atas meja kopi di depan Ernest Ray, dan kemudian perlahan membukanya. Harvey York memandangnya dengan santai, dan melihat ada beberapa peta kulit domba tua yang sudah menguning di dalamnya. Beberapa di antaranya dilukis dengan tangan. Ada juga manik-manik Z dengan 6 lingkaran di atasnya. Z bermata 6. Melihat ini, Lennox Ray membanting meja dan berteriak dengan keras. Bocah kecil, aku sudah tahu bahwa kamu yang mencuri harta leluhur. Kamu masih berani mengeluarkan benda ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat menamparmu? Wah. Conrad Ray menggelengkan kepalanya. Setelah bertonton, amarahmu masih sulit dikendalikan. Ini bukan cara untuk tetap sehat. Lancang. Beraninya kamu. Ernest Ray dan Arias Ray berteriak dengan marah. Sebaliknya, Lennox Ray menatap Conrad Ray dengan dingin. Bocah kecil, katakan apa yang kamu inginkan. Conrad Ray berkata sambil tersenyum. Kita semua tahu rumor di langkaran atas Outskirt. Mereka yang mengumpulkan 9 manik-manik Z bisa memperoleh umur panjang. Sejak zaman kuno, 3 kuil besar di Outskirt, 2 nama keluarga klan serigala, dan 4 suku besar masing-masing memiliki Z bermata. Dan keluarga Ray memegang manik Z bermata 6 ini. Tapi, sebenarnya, sekitar 100 tahun yang lalu, manik-manik Z yang dianggap harta karun oleh keluarga Ray sudah menghilang. Saat ini, banyak manik-manik Z yang palsu. Namun, menurut penelitianku, aku menemukan bahwa manik-manik Z bermata 6 dari keluarga Ray adalah benda asli. Ini benar-benar aneh. Di antara 4 suku besar, meskipun keluarga Ray adalah yang terkuat, 3 suku lainnya tidak dapat menyimpan manik-manik Z yang asli. Tetapi berbeda dengan keluarga Ray telah menyimpan yang asli. Mendengar ini, ekspresi Lennox Ray menjadi suram, suaranya tenggelam, dan dia berkata perlahan. Apa maksudmu? Harvey York menyipitkan mata pada manik-manik Z bermata 6 dengan tatapan serius di matanya. Tidak masuk akal, dan sedikit aneh. Conrad Ray mengambil beberapa potong perkamen. Apa yang dicatat dalam hal-hal ini adalah kebenaran dari masalah ini. Dan ini adalah kesimpulan yang aku dapatkan setelah beberapa penyelidikan dan pengumpulan bukti. Itu adalah pencurian manik-manik Z bermata dari keluarga lain, dan tampaknya kejadian ini terkait erat dengan keluarga Ray. Meskipun keluarga Ray tidak melakukannya dengan sengaja, 9 manik-manik Z terus-menerus menyatu dengan keluarga Ray melalui berbagai saluran. Misalnya, Z bermata 2 itu. Lalu Z bermata 9 yang baru saja Harvey York dapat dari keluarga Klein. Ditambah Z bermata 6 ini. Saat ini, setidaknya ada 5 dari 9 manik-manik Z di keluarga Ray kan? Mendengar kata-kata penuh makna Conrad Ray, ekspresi Arias Ray dan Ernest Ray terus berubah.
Jika berita ini menyebar, maka keluarga Shrey akan berada di puncak badai dalam sekejap. Chapter 5778. Lennon Shrey melirik bukti yang ditunjukkan Conrad Shrey, dan dalam sekejap, wajahnya terlihat sangat jelek. Apa yang dibawa Conrad Shrey adalah penelusuran tentang sejarah keluarga Shrey selama hampir 100 tahun, dan ada banyak bukti untuk semuanya. Sederhananya, apakah itu benar atau salah, hampir tidak mungkin bagi keluarga Shrey untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas. Hati Lennon Shrey, Ernie Shrey, dan Arya Shrey semuanya tenggelam ke dasar dalam sekejap. Conrad Shrey, kamu dulu berada di keluarga Shrey. Kamu harus tahu bahwa keluarga Shrey tidak memiliki hal-hal ini. Ernie Shrey berbicara perlahan. Kecuali satu-satunya manik bermata 6 yang kamu bawa ke sini. Siapa bilang tidak? Conrad Shrey mengambil beberapa foto lagi dan melemparkannya ke atas meja dengan keras. Harvey York meliriknya tanpa sadar, dan melihat foto dari beberapa manik-manik di dalam rumah keluarga Shrey. Meskipun itu hanya foto bagian dalam mansion, siapapun yang mengenal keluarga Shrey sampai batas tertentu dapat langsung melihat bahwa tempat ini adalah rumah keluarga Shrey. Salah dan benar dan salah. Conrad Shrey tersenyum. Orang tua, jika kamu mengadakan konferensi pers dan memberitahu orang lain, setengah dari 9 manik-manik yang sangat diinginkan oleh semua kekuatan berkumpul di keluarga Shrey. Katakan, bagaimana situasi saat ini di outskirt dan apa konsekuensi? Aku percaya bahwa tidak peduli bagaimana keluarga Shrey menjelaskan, mereka akan berdiri langsung di puncak badai kan? Mungkin, tanpa bantuan pasukan lokal di outskirt, hanya pasukan di negara yang saat ini meluas di outskirt dapat menghancurkan keluarga Shrey menjadi bubukan. Ernie Shrey meletakkan tangannya di punggungnya dan tersenyum. Pada saat itu, apa yang akan terjadi dengan keluarga Shrey dari suku Luster Zamrud di outskirt? Tidak ada yang akan tahu. Mungkin, saudara lelaki dan perempuanku yang baik semuanya akan berubah menjadi mayat. Wajah Lennon Shrey muram. Wajah cantik Arya Shrey sedikit berubah, dan dia berkata, Conrad Shrey, demi untuk ambisi ilusimu, kamu benar-benar menjebak keluarga tempat di mana kamu dilahirkan seperti ini. Kamu tidak punya rasa malu sama sekali. Malu? Kenapa harus malu? Conrad Shrey mengangkat bahu. Aku hanya tahu bahwa jika keluarga Shrey tidak berada di bawah kendaliku, lebih baik keluarga ini dihancurkan sepenuhnya daripada tetap ada. Itulah yang akan aku lakukan kali ini, dan apa yang ingin aku capai. Ini disebut keabadian. Melihat wajah jahat saudara keduanya saat ini, Ernie Shrey mencibir. Conrad Shrey, jika kamu mengatakan ini, apakah kamu takut tidak bahwa kamu tidak akan bisa keluar dari rumah leluhur ini? Apa? Ingin melenyapkanku? Conrad Shrey mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa liar, mendekat selangkah demi selangkah. Katakan yang sebenarnya. Kali ini ketika Raja kembali, seseorang telah menjaminku. Di belakangku, ada generasi dewa perang dari Chinatown di Amerika Serikat, Hendrik Higg. Aku sekarang adalah muridnya. Jika kamu berani menyentuhku, guruku punya cukup alasan untuk langsung menghancurkan keluarga Shreymu menjadi bubuk. Saat ini, guruku tidak memiliki alasan yang cocok untuk kembalinya diriku. Jika kamu ingin memberinya alasan untuknya, dia pasti akan berterima kasih kepadaku. Yang paling penting adalah di belakang guruku ada konsorsium Amerika. Saat berbicara, Conrad Shrey tersenyum pada Arya Shrey, dan senyum itu saja dingin. Jadi, kamu tidak berani menyentuhku, karena kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya. Dari saat aku muncul, aku sudah menang. Chapter 5779. Tidak tahu malu? Kamu benar-benar terlibat dengan pengkhianat terbesar di outskirt, Hendrik Higg. Ekspresi Ernie Shrey terlihat sangat jelek. Kamu tidak tahu, Creed Moreno datang untuk bermain sebelumnya, bisakah dia kembali? Ya, kenapa aku tidak tahu? Conrad Shrey mengangkat bahu. Tanpa ini, aku mungkin tidak bisa mengembalikan raja hari ini. Tapi aku tidak seperti dia. Dia idiot yang hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar. Dan aku, mengandalkan ini. Saat berbicara, Conrad Shrey menunjuk kepalanya sendiri. Melihat keluarga Shrey yang sangat marah saat ini, Conrad Shrey tersenyum dan berkata, Orang tua, aku akan memberimu 1 hari. Dalam 1 hari, aku berharap untuk melihat bahwa semua aset keluarga Shrey telah dilikuidasi dan dapat diserahkan kepadaku. Ngomong-ngomong, aku juga ingin si bermata 1 dan si bermata 9. Aku harap kamu bisa meyakinkan Tuan Muda York. Bagaimanapun, semua orang terlibat. Setelah selesai berbicara, Conrad Shrey melambaikan tangannya dan meninggalkan rumah leluhur keluarga Shrey bersama orang-orangnya. Wajar untuk mengatakan bahwa dia sangat arogan dan mendominasi, sikap yang ditunjukkan saat ini masih jauh di atas Aztec Lane. Keluarga Shrey saling memandang dengan cemas, dan mereka bisa melihat makna serius di mata satu sama lain. Karena dalam hal perilaku Conrad Shrey, jika benar-benar tidak ada cara untuk memuaskannya, Conrad Shrey ini pasti akan membalikkan keadaan. Sebenarnya, jangan buang-buang waktu. Pada saat ini, Harvey York yang telah menonton dari pinggir lapangan, tiba-tiba tersenyum. Setelah dia meletakkan teleponnya, dia melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Aku dapat menanggapi masalahmu, tetua Shrey. Memang tidak mungkin. Pertama, manik-manik yang aku miliki tidak dapat diberikan kepadamu. Kedua,
tidak mungkin bisnis keluarga Serai diserahkan kepadanya. Sebaliknya, jika kamu tidak menyimpan si bermata enam, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi padamu. Mendengar kata-kata Harvey York, langkah asli Konrad Serai berhenti. Dia perlahan menoleh, memandang Harvey York di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum. Harvey York, aku tidak peduli dari mana asalmu, aku tidak peduli. Tidak peduli seberapa baik kamu. Tapi sebaiknya kau tahu satu hal. Di belakangku adalah dewa perang yang akan mengembalikan posisiku. Apa yang akan kamu gunakan untuk membuat masalah denganku? Dengan tubuh kurusmu atau dengan mulut tajammu? Yang paling penting adalah, apakah kamu memiliki hubungan dengan keluarga Serai? Apakah kamu layak? Bisakah kata-katamu mewakili keluarga Serai? Lennon Serai, yang berada di belakangnya, berkata perlahan. Saudara York memberikan bantuan yang sangat besar untuk keluarga Serai. Saudara York dapat mewakili keluarga Serai. Dan keluarga Serai tidak akan diancam oleh putra yang tidak berbakti. Jika keluarga Serai jatuh ke tanganmu, tidak akan ada manfaat lain selain kamu menyakiti lebih banyak orang. Sepertinya kamu menyukai pria kecil ini. Apakah kamu ingin menjadikannya menantumu? Konrad Serai memandang Lennon Serai dengan setengah tersenyum. Mulut tidak berguna. Di belakangku adalah Hendrik Hick, dan di belakang guru Hendrik Hick adalah konsorsium Amerika. Aku kembali kali ini untuk mewakili kepentingan Amerika Serikat. Ingin melawan kami? Kamu akan melawan dengan apa? Pria kurus, besok kamu akan mengerti konsekuensi berteriak-teriak di depanku. Plak. Harvey York melangkah maju dan menamparkan wajah Konrad Serai. Jangan tunggu sampai besok. Ayo, katakan padaku sekarang. Apa konsekuensinya?